Yuhu, assalamualaikum gadget lover. Ketemu lagi bareng Mbak Gadget di sini di channel YouTube Gadget Empire. Nah, ini dia Oppo A95 yang baru aja resmi dirilis oleh Oppo Indonesia hari ini. Terakhir kan seri A9 di Oppo itu ada di A9 II. Sempat skip beberapa seri. Akhirnya hadir lagi di Oppo A95 di Indonesia. Seri A9 biasanya bawa desain dan fitur yang hampir mendekati seri Reno, tapi harganya lebih terjangkau. Nah, apakah di Oppo A95 ini kita bisa dapetin experience yang lebih dari harganya? Mbak Gadget bahas dari desainnya dulu ya. Bisa kalian lihat di sini, desain warna Oppo A95 nggak kalah mewah sama seri Reno. Kalau di Reno ada Reno Glow, di Oppo A95 ini bawa desain warna Oppo Glow yang lebih mewah. Oppo Glow ini punya tekstur jutaan kristal, jadi walaupun kelihatan shiny, tapi back bodinya ini 100% anti fingerprint alias gak ninggalin jejak jari. Punya Mbak Gadget ini warnanya rainbow silver. Keren banget kan? Feel di tangan juga berasa lembut dan back bodinya ini juga 100% particle resistant. Jadi tahan terhadap goresan halus debu dan gampang dibersihkan. Kalau dipakai di jangka waktu yang lama, Oppo A95 bisa lebih awet dan warnanya nggak cepat gores dan pudar. Yang baru di Oppo A95 ini sekarang punya sertifikasi perlindungan IPX4. Jadi lebih aman kalau kena cipratan air. Oppo A95 ini juga tipis dan ringan. Enak banget deh buat dibawa atau dipakai lama-lama. Ketebalannya hanya 7,9 mm dan bobotnya 175 gram saja. Padahal baterainya 5000 mAh loh. Karena bodinya super slim dan material back bodinya terlindungi, Mbak Gadget sih lebih senang nggak pakai case ya kayak gini. Tapi kalau mau lebih aman, Oppo juga ngasih silicone case di paket pembeliannya. Nah, di bagian depan, layar Oppo A95 pakai panel AMOLED berukuran 6,43 inch. Desain layarnya punch hole dengan ukuran kamera selfie yang kecil. Jadi, screen to body rasionya terlihat lebih lebar banget. Layarnya punya fitur DC dimming untuk mengurangi flickering. Dan AI Smart Backlight dengan moonlight screen bisa menyesuaikan kecerahan otomatis hingga 2 nits saat kondisi ruangan gelap. Dan kecerahan hingga 600 nits saat di bawah sinar matahari. Fingerprint sensornya ada di bagian bawah layar. Aksesnya cepat dan lebih futuristik. Karena layarnya AMOLED, Mbak Gadget puas sama experience multimedia di smartphone ini. Ditambah lagi dengan dukungan Widefine L1 HD streaming dan real sound teknologi yang bisa lebih maksimalin experience audionya. Meski pakai single loudspeaker, kualitas audionya beneran mantep. Buat nonton konser musik di YouTube, nonton movie, dengerin musik dan podcast di Spotify, atau bahkan buat main game, experience-nya boleh diadu sama smartphone mid-range di atas 5 jutaan. 아무튼 결론은 인터뷰 안 합니다. 그 시간에 환자라도 살리겠습니다. Oppo A95 hadir dengan mengedepankan performa multitasking dan daya tahan baterainya. Fitur RAM expansion dengan OSWAP hingga 5 GB bisa digunakan untuk memperluas ruang memori agar multitasking lebih lancar dan performa lebih cepat saat membaca data aplikasi. Tambahan RAM-nya bisa diatur mulai dari 2, 3, dan 5 GB. Kapasitas storage Oppo A95 ini 128 GB. Udah lega sih, tapi kalau dirasa kurang bisa tambah dengan dedicated micro SD slot hingga 256 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 662 yang udah terbukti performa multitasking yang lancar dan stabil. Chipsetnya ini juga hemat daya, jadi Oppo A95 ini lebih ditujukan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk sosial media, internet, kerja, belajar, ataupun buat jalanin bisnis. Oppo Indonesia juga berkolaborasi dengan beberapa UMKM karena smartphone ini memang bagus juga untuk wirausahawan. Tapi bukan berarti Oppo A95 nggak bisa main game loh. Buat main game-game kayak Mobile Legends, Asphalt 9, dan sejenisnya, game masih bisa lancar dimainkan. Oppo A95 bisa menghasilkan skor benchmark di atas 205.000 dengan Antutu. Fitur gaming juga disematkan di smartphone ini. Ada game fokus mode
untuk memfokuskan performa smartphone ke game yang kita mainkan. Quick Return Bubble untuk meminimais saat menunggu game dimulai dan akses cepat ke game saat game telah dimulai. Dan ada bullet screen notification agar pesan yang masuk tidak mengganggu pandangan saat bermain game. Oppo A95 ini hadir dengan ColorOS 11.1 yang kaya fitur. Di ColorOS 11.1 ini ada fitur 3 Finger Translate, Private System, mode flag drop untuk mempercepat kerja multitasking, dan video editor yang gampang banget dipakai buat edit-edit video. Nggak ketinggalan, NFC multifungsi juga udah disematkan di HP ini. Baterai 5000 mAh-nya jelas bisa diandalin. Bukan cuma kapasitas yang gede, ada beberapa fitur khusus untuk memperpanjang daya tahan baterainya. Oppo A95 bisa digunakan non-stop untuk streaming YouTube selama 17 jam non-stop. Saat dites menggunakan PC Markwork 3.0 Battery Life, Oppo A95 bisa bertahan lebih dari 10 jam penggunaan non-stop untuk berbagai kebutuhan, termasuk browsing, editing, olah data, dan video playback. Saat lowbat dan butuh waktu lebih, Super Power Saving mode bisa diaktifkan. Di mode ini, kita cuma bisa pakai 3 aplikasi pilihan. Dengan mode ini, daya 5% bisa dipakai buat nelpon hingga 2,7 jam atau WhatsApp hingga 1,3 jam. Di Oppo A95 ini juga punya Super Nighttime Standby. Jadi pas malam kalau lupa ngecas handphone, kita nggak usah khawatir karena Oppo A95 bisa mengatur secara otomatis dengan algoritma tertentu agar smartphone ini hanya mengkonsumsi daya 2% saja selama 8 jam pada saat malam hari. Untuk chargingnya sendiri, Oppo A95 ini udah dilengkapi dengan 33 watt fast charge. Dengan chargernya ini, 15 menit charging bisa mengisi daya hingga 30% dan mengisi penuh dayanya membutuhkan waktu hingga 72 menit saja. Oppo A95 juga dilengkapi dengan Optimized Night Charging yang bisa bikin baterai lebih awet meski sering di-charge malam saat tidur. Dan perlindungan Charging Heat Control agar pengisian daya lebih stabil dan lebih aman dari resiko kerusakan. Di sisi kamera, Oppo A95 ini punya setup kamera utama 48 megapiksel ultra clear kamera. Lensa utamanya mendukung mode high res hingga 48 megapiksel. Dan secondary lensnya adalah lensa 2 megapiksel untuk depth sensor dan makro. Di depan, kamera selfie-nya 16 megapiksel dengan dukungan AI Beautification 2.0. Dari hasil fotonya, Oppo A95 ini memang cocok banget buat wirausahawan. Foto di berbagai kondisi pencahayaan, hasilnya tetap kelihatan tajam dan detail. Buat foto produk seperti makanan atau pakaian, hasilnya tajam dan detail. AI Scan Enhancement bisa diterapkan agar saturasi warna lebih stand out sesuai dengan objek fotonya. Foto bokeh dan foto makro dengan bantuan secondary lensnya juga hasilnya nggak mengecewakan. Hasil foto bokehnya rapi dan konsisten. Foto makro terlihat tajam dan detail di jarak fokus 4 cm. Untuk perekaman videonya mendukung hingga resolusi Full HD di 30 fps. Terdapat stabilisasi AIS sehingga hasil video saat bergerak hasilnya lebih stabil. Hasil selfie-nya juga nggak mengecewakan. Fokus pada wajah cukup cepat dan hasilnya kelihatan tajam. AI Beautification 2.0 bisa memberikan hasil yang lebih cantik dengan tone yang tetap natural, dan ini adalah hasil perekaman video dengan kamera selfie-nya. Aku makan sore itu jarang. Kalau makan pagi udah makan, sore itu jarang makan. Tapi kalau misalnya pagi udah sarapan gitu kan, gimana sih? Pagi nggak makan atau makannya dikit, itu sorenya makan. Tapi kalau misalnya paginya nggak makan, sorenya makan, kayak gitu. Ngerti nggak sih? Di harga 3 jutaan, Oppo A95 ini menarik banget buat jadi incaran di akhir tahun ini. Oppo A95 punya desain yang slim, warna yang cantik dan mewah, layar AMOLED yang jernih, performa multitasking yang mumpuni dengan fitur RAM expansion, hasil kameranya yang oke banget, adanya perlindungan IPX4 splash resistant, dan gak ketinggalan ada NFC juga. HP ini memang bukan yang terbaik kalau urusan chipset dan refresh rate layarnya mentok di 60Hz. Tapi kalau kamu lebih cari smartphone yang mumpuni untuk mendukung kegiatan multimedia, belajar, kerja, dan bahkan untuk usaha, Oppo A95 bisa jadi pilihan yang paling bagus.
Nah, jadi menurut kalian gimana? Apakah Oppo A95 sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian? Yuk tinggalkan komentar kalian di bawah. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah, wassalamualaikum.